100 girls. She's in my Barney. I don't know who she is. She's in the girls' dorm. I never got a chance to see her. Little breasts were just the right size. Alright? Get off! Halo brother, bagaimana kabar hari ini? Tetap semangat menjalani kerasnya hidup. Untuk mengurangi kadar stres hari ini, simak rangkuman cerita film berikut. Kali ini, akan membahas alur film berjudul 100 Girls. Film ini rilis pada tahun 2000 bercerita tentang seorang pria polos yang suatu hari terjebak di lift. Pada saat itu listrik mati dan lift juga mati. Dan di dalam lift tersebut ada satu wanita. Di dalam lift tersebut, pria tersebut melakukan permainan jaran goyang, tetapi dalam keadaan gelap gulita dan tidak tahu siapa wanita tersebut. Di film ini, pria ini mencari siapa wanita tersebut. Bagaimana cerita selengkapnya? Berikut kisahnya. And one of them. Di awal scene film dimulai dengan seorang pria yang bernama Mediu, yang mana saat itu dia lagi ngantuk banget dan sedang berada di sebuah lift. Tak berselang lama seorang wanita memasuki lift yang sama, dengan dua tumpukan laundry. Tiba-tiba saja keadaan di asrama kampus itu mati lampu dan alhasil Med bersama dengan wanita itu terjebak di dalam lift. Mereka berdua pun saling mengobrol bersama. Hingga akhirnya percakapan itu berakhir dengan permainan Flying Fox di dalam lift dalam kondisi yang sangat gelap. Pada pagi harinya, lift itu pun terbuka dan Med terbangun tanpa adanya seorang pun di dalam lift tersebut. Yang tersisa di sana hanyalah barang antiknya perempuan. Semenjak saat itu, Med pun lantas bertekad untuk mencari dan menemukan gadis yang semalam menemaninya di dalam lift. Med sendiri memiliki seorang teman sekamar yang bernama Rod. Ia lantas bercerita tentang kejadian di lift, dan bilang kalau dia jatuh cinta dengan gadis itu. Med pun akhirnya memiliki ide untuk melepaskan tikus kecil ke asrama wanita. Hingga akhirnya semua penghuni itu merasa terganggu. Dan Med seakan menjadi pahlawan pemberantas semua tikus-tikus tersebut. Med pun menolong mereka semua. Dan membawanya keluar kamar. Lalu dia mulai bekerja untuk mencari BH dan CD yang sama ukurannya atau sama modelnya dengan yang dia miliki. Namun sayangnya Med belum menemukan kecocokan sejauh ini. Lalu Med melihat di sebuah kamar yang mana di dalamnya terdapat seorang pria berotot yang sepertinya ingin meminta jatah, namun wanita itu menolaknya. Med pun dengan beraninya menjadi pahlawan kesiangan dengan memberhentikan pria berotot itu. Med berkata bahwa dia akan menyelamatkan wanitanya. Sesaat kemudian, Med pun mencubit dan memelintirnya dengan sangat keras. Hingga akhirnya mereka berdua malah saling cubit-cubitan. Med pun akhirnya kalah dalam pertarungan sengit itu. Karena sepertinya cubitan dari si pria berotot itu sangat kencang. Med pun mendapatkan perhatian oleh wanita yang bernama Peti itu. Akhirnya Peti merawat Med karena mengalami luka cubitan yang sangat keras. Suatu pagi, Med pun kembali mendatangi asrama wanita lagi, karena Med sampai saat itu juga masih sangat penasaran dengan perempuan itu. Seharian Med disuguhkan dengan pemandangan gunung-gunung yang merona para penghuni asrama. Saat membantu membeberkan antena televisi, seorang gadis bernama Arlene mengajak Med untuk bermain bola tangan, di mana setiap yang kalah harus melepaskan yang dia kenakan satu persatu. Singkat cerita, Med pun kalah telak, dan sekarang yang tersisa hanyalah boxer saja. Setelah permainan dilanjutkan, pada akhirnya Arlene pun berhasil membobol gawang. Dan Med pun akhirnya membuka boxer di depan para penonton dan juga Arlene. Semua wanita di sana pun syok berat ketika melihat ikan tongkolnya Med segede pohon pisang. Mereka semua sepertinya tidak menyangka bahwa seorang Med yang polos dan kering ternyata memiliki barang yang segede pohon pisang. Like a turtle head hiding in a
condo waiting for... Suatu pagi, terlihat Med dan Rod yang meneropong ke arah asrama wanita dan mereka berdua mengamati pemandangan yang tersedia di sana. Namun Med masih belum juga menemukan wanita misteriusnya. Keesokan harinya Med bertemu dengan Wendy, salah satu teman lamanya yang pernah satu kelas dengan dirinya. Med lalu bercerita bahwa dia sedang mencari gadis misterius itu, karena dia benar-benar telah jatuh cinta akibat tragedi yang terjadi di lift itu. Wendy lalu berkata bahwa dia mau membantu Med untuk menemukannya. Wendy pun akhirnya mau membantu Med dengan cara memberitahu ketika gadis keluar kamar dan Med akan memasuki kamar untuk memeriksa dalemannya. Singkat cerita, akhirnya Med menemukan kecocokan dan dia akhirnya menunggu kedatangannya. Saat gadis itu datang, Med pun berbicara dan mengungkapkan perasaannya. Namun ternyata dia salah orang, ternyata wanita itu malah tak bisa berbicara, padahal di malam itu mereka sempat mengobrol. Needless to say... Suatu malam, Wendy dan Med memiliki ide untuk melakukan sebuah penyamaran, di mana Med akan menyamar menjadi seorang wanita, dan bergabung ketika ada gerombolan wanita yang sedang gibah. Harapannya siapa tahu salah satu dari mereka di sana ada yang bercerita bahwa ada yang pernah melakukan mantap-mantap di dalam lift saat mati lampu kemarin. Med dan Wendy pun meluncur ke target pertama. Namun setelah cukup lama mendengarkan gibah para wanita tersebut, Med dan Wendy pun tak kunjung menemukan jawaban. Besoknya, Med pun terus mendatangi asrama. Namun kali ini caranya lebih ekstrim. Dia menghampiri satu persatu dan bertanya langsung dengan berterus terang. Namun Med tetap gagal. Beberapa hari setelahnya, Med diajak tanding lagi oleh Arlene. Pertandingan kali ini pun sangat panas karena Med ingin membalas kekalahannya. Med pun terus mengajaknya mengobrol sehingga Arlene tidak bisa berkonsentrasi hingga akhirnya Arlene pun kalah. Dan terlihatlah gunung dan bulannya Arlene yang sangat kenyal dan mumpluk. Hingga akhirnya Arlene pun kesal dan marah kepada Med karena Med telah berbuat curang dengan mengajaknya mengobrol. Di malam hari, Med yang saat itu sedang melintasi asrama Peti diminta mampir oleh Peti untuk menemaninya istirahat. Namun tiba-tiba pria berotot itu datang lagi, lalu mendorongnya ke pojokan. Namun akhirnya Peti dan Med berhasil menjatuhkan pria itu dan memaku rambut gondrongnya ke lantai. Mereka lalu kabur melarikan diri, dan setelah mereka berhasil lolos, mereka pun masuk ke sebuah kamar, dan terjadilah adegan permainan Flying Foxy. Patty came up. I also figured that nobody having to practice on. No. Tak terasa sebentar lagi sudah memasuki semester akhir Med, namun wanita misterius Med belum juga berhasil ditemukan. Suatu hari Arlene dan seorang temannya sedang bertanding bola dengan si pria berotot dan temannya. Namun si temannya Arlene ini malah menyerah karena udah hampir kalah. Beruntungnya Med datang dan akhirnya bertanding ulang. Tak terasa tim Arlene dan Med pun menang, hingga akhirnya pria berotot itu harus mempersilahkan ikan tongkolnya dijadikan tontonan. Dan ketika dibuka ternyata ukurannya segede baterai jam dinding, tidak sesuai sama badannya yang besar dan kekar, beda dengan Med. Pada akhirnya Med dan Arlene pun kini mulai dekat, dan mereka akhirnya mengobrol banyak. Suatu hari Med yang sudah mulai menyerah untuk mencari wanita misteriusnya itu. Med pun memiliki sebuah ide terakhir. Med pun berteriak di depan asrama wanita dan memperkenalkan dirinya. Bertanya siapa wanita yang ada di dalam lift saat kondisi tengah mati lampu kemarin. Dan dia juga mengungkapkan perasaannya dengan sangat gentleman di hadapan semua. Gadis di sana pun mulai meleleh dengan pria yang wajahnya polos, namun sangat romantis dan gentleman. Hingga akhirnya mereka semua malah mengaku bahwa merekalah orang yang dia cari saat lift itu padam. I'm the one. I'm with you. I'm the one. Be the mystery girl.
Matt pun melihat sebuah jendela, namun masih tertutupi tirai. Dia meyakini bahwa itu adalah gadis misteriusnya. Dia pun berlari menghampiri kamar itu. Lalu ketika sampai di depan kamar tersebut, Matt langsung memanggil nama Peti. Itu adalah kamarnya Peti. Namun Peti bilang kalau dia bukanlah gadis yang ada di lift itu. Akan tetapi Matt tidak lagi mencarinya. Sebenarnya dia sudah menemukan cintanya, yaitu Peti. Namun Peti malah mengusir Matt dan bilang kalau Matt hanya mencintai gadis yang ada di lift saja dan bukan mencintainya. Matt pun akhirnya pergi menjauh dari kamar Peti. Suatu hari sebelum semester berakhir, Matt mencoba menghampiri kamarnya Peti dan akhirnya Peti pasrah. Di sana Matt dan Peti hanya saling menatap tanpa sepatah kata pun. Mereka berdua seperti berbicara lewat mata. Ternyata tangannya Matt mulai menjelajah medan. Mereka berdua pun akhirnya melakukan permainan Flying Fox untuk yang terakhir dalam scene film. Dan film pun berakhir dengan kenikmatan. Sepenggal kata untuk film 100 Cruise yang rilis tahun 2000 ini. Jangan meremehkan seseorang dari fisiknya, karena kita tidak tahu kelebihan apa yang dimiliki orang tersebut. Karyawan dikhianati. Oke brother, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.